Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam buat kita semua. Masih pembahasan masalah vaksin ya. Nah, tadi sore itu saya kan mendata ya, sedikit cerita-cerita lah ya mengenai vaksin ya. Ada beberapa masyarakat itu yang memang nggak tahu ke doktrin apa seseorang atau bagaimana, sulit untuk diajak atau diarahkan untuk vaksin, padahal kesempatan vaksin itu sangat ada gitu di depan mata, namun nggak dimanfaatkan sedemikian adanya. Karena gimana ya, kalau saya pribadi pertama kali dulu ada vaksin ya masuklah di Indonesia, Bulura nawarkan kita lah ya, ada beberapa petugas RT di lingkungan Tegalsari, yuk RT pada vaksin. Wah, saya sontak dalam arti semangat gitu loh. Wih, kita ada kesempatan nih buat vaksin. Saya waktu itu kalau nggak salah, saya waktu itu ada di Jakarta, langsung saya tempak ke Serang untuk buru-buru gimana biar segera divaksin seperti itu. Itu karena saya saking antusiasnya bagaimana caranya biar diri saya itu buru-buru divaksin gitu. Karena apa? Karena kita tahu nih ganasnya corona ini, apalagi yang sekarang varian Delta itu luar biasa sekali penularannya. Nah di situ ya saya melihat masyarakat itu, saya beberapa kali tawarin, ada beberapa kan kebetulan Selasa besok ada acara yang diselenggarakan oleh Polda Banten bekerjasama dengan media, yaitu Bangun Media Group yang berlokasi di Serang. Nah kesempatan itu sangat ada, itu diserahkan atau dosisnya itu 1000 vaksin, itu kan sangat lumayan tuh ya. Harapan kita sih masyarakat di lingkungan situ bisa dapat tervaksin yang belum gitu ya. Saya tadi ketemu sama Bu RT, ada beberapa juga warganya yang ikut dan ada juga yang nggak mau. Nah itulah sungguh sangat disayangkan. Karena apa? Begini, vaksin ini bukan berarti 100% membuat diri kita tidak bakal tertular begitu ya. Tertular sih tertular, bisa saja. Namun daya tahan tubuh kita itu atau imun kita itu, saya bukan mengajari atau mau bagaimana ya, yang kita lihatlah di sosial media lagi lah, kita bilang di sosial media, orang yang divaksin itu daya tahan tubuhnya lebih kebal ketimbang orang yang tidak divaksin itu. Nah, terus apabila orang yang divaksin kena tertular virus corona, sakit yang dia derita itu tidak seperti sakit yang orang yang belum divaksin. Artinya tingkat kesakitannya itu mungkin ya, saya belum pernah merasakan, amit-amit lah jauh, lebih sakit orang yang tidak divaksin. Coba bayangkan ya, bayangkan dulu. Nah, kalau sampai kita kena atau si ayah tersebut kena, dia kan punya anak, dia kan punya istri, dia nggak mikir apa, kalau dia vaksin itu sebenarnya menjaga keluarga dia gitu loh. Dia ogah-ogahan tanpa mengabaikan orang yang mengajak dia vaksin. Dia nggak mikir keluarga dia bagaimana nanti.
Mungkin sih saya nggak tahu dia nggak percaya iya apa bagaimana gitu kan. Tapi kan jelas-jelas banyak orang yang maaf kata meninggal akibat corona ini. Ini musuh luar biasa buat kita. Nah, maka dari itu masyarakat harus ngerti. Jadi cobalah, mari divaksin. Lu bukan apa ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga gitu. Keluarga kita ada di rumah menanti kita pulang kerja, kita pulang dari mana. Mereka itu juga harus aman. Jangan sampai nih kita membawa virus dari luar atau dari tempat kita bekerja ke rumah kita gitu loh. Jadi nggak usah takut bahwa ada yang katakanlah yang udah dia setelah vaksin meriang lah, atau katakan maaf kata meninggal, atau kejang-kejang atau apalah itu. Makanya sebelum divaksin kita ditanya dulu oleh dokter. Dokter juga kan udah lebih berpengalaman di bidangnya. Apakah kita ada riwayat penyakit? Apakah kita kondisi pada saat mau divaksin sehat? Gitu kan? Nah, kalau kita tidak sehat atau kita punya riwayat kesehatan yang tidak baik, ya jujur aja gitu. Jangan sampai kita menyampaikan kebohongan yang berakibat nanti fatal buat kita. Contoh, tadi saya ada data warga, si A, dia punya orang tua, cuma dia bilang dia pengen divaksin. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya bisa nggak divaksin? Tapi saya punya asam lambung, punya apa lagi dibilang tadi ya, punya apa sih namanya itu, kalau telat makan itu, ya pokoknya itulah. Dia bilang begitu. Cuman saya nggak sering nggak Bu, ibu merasa sakit gitu kan? Saya bilang, ya dibilang sering gitu. Cuman nggak bisa kita paksa. Jangan sampai nanti ketika kita paksakan dia malah berakibat tidak baik buat dia. Mending kita jujur, kita sampaikan, oh ini kita ada sakit begini, oh ini kita ada keluhan begini. Jujur aja. Kalau ketika dokter bilang iya, ya monggo silakan gitu. Terus ada bilang lagi, Pak, istri saya menyusui, istri saya menyusui. Nggak masalah, istri saya juga menyusui, masih punya anak bayi gitu loh. Ya udah divaksin dan nyatanya sekarang ya sehat-sehat aja gitu loh. Alhamdulillah. Artinya ya ayolah masyarakat, jangan takut divaksin. Jangan mau dikompor-kompori orang yang menurut saya yang cemen lah ya, ketika dia nggak mau divaksin tapi mengompor-ngompori orang lain gitu. Ingat saya bilang, kita atau lu punya keluarga di rumah, lu punya orang tua, punya anak. Jadi jangan lihat bahwa lu nggak mau divaksin, bayangkan mereka anak lu atau istri lu di rumah, bagaimana nantinya. Tuh. Vaksin ini bukan 100% menjaga kita tidak terkena dari corona, tapi paling tidak kita sudah dibentengi gitu loh, dibentengi. Sama kayak rumah, kita adalah rumah tapi di depan kita ada pagar. Maling itu kan nggak ujuk-ujuk bisa langsung tembus pagar, dia lebih kira-kira maling itu perlu usaha untuk membobol pagar itu. Nah itulah, tapi bukan berarti maling itu nggak bisa masuk bisa, tapi paling nggak dia lebih susah masuknya. Ditambah kita punya CCTV keamanan gitu loh, ada security. Nah, vaksin ini adalah benteng atau pagar buat rumah kita itu, buat kita, rumah itu ada kita gitu loh. Jadi ayo masyarakat, jangan takut nih, jangan khawatir nanti saya bagaimana, sama aja saya nggak kena apa-apa kok selama ini. Iya sekarang kita nggak tahu hari esok gitu loh, hari esok bagaimana, kapan corona ini bisa berlalu, nggak tahu kita bos. Emang lu bisa prediksi kapan bisa habisnya? Sama kayak penyakit cacar-cacar yang dulu-dulu itu aja. Nah,
Tapi kan dia ada lagi. Kalau menurut saya sih corona ini ya udah ini ada aja gitu loh. Makanya sebelum atau amit-amit itu terjadi, mari vaksin, mari segera, kalau bisa segera tahu kan, segera secepat mungkin vaksin. Ada RT RW yang menawarkan, ada misalnya dari Polsek yang menawarkan, atau dari Polda yang menawarkan, atau dari Koramil untuk masyarakatnya. Segera daftar, segera vaksin. Jangan tunggu hari esok, jangan tunggu kena corona dulu. Ini pesan saya kepada teman-teman yang melihat video ini. Yuk, mari edukasi, mari sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita yang belum divaksin, segera divaksin supaya corona ini bisa berlalu. Kalau semua warga Indonesia sudah divaksin, otomatis ya kemana dia pergi? Hangus, ya kan? Orang daya tahan tubuh kita udah dikebalin semua, ya kan? Itu aja sih kalau menurut saya kuncinya. Warga Indonesia semua divaksin, ya semoga itu corona nggak ada lagi, ataupun ya habis begitu aja, karena badan kita udah, imun kita sudah kuat. Kira-kira itu dari saya. Semoga sharing-sharing menurut saya ini pribadi, kembali ini menurut pribadi saya, menurut logika saya, mari kita vaksin, jangan takut. Kita vaksin untuk kebaikan anak istri kita. Kita vaksin buat ibu kita, buat anak kita, buat istri kita. Istri pertama ya, bukan istri kedua. Ingat. Yuk, jangan lupa subscribe YouTube-nya kita supaya kita lebih semangat nih membuat konten-konten yang lebih menarik lagi akan datang. Oke, sukses selalu buat kita. Salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sukses selalu.